Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4 SDIT Alam Birni semester genap tahun ajaran 2020-2021. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, para sahabat dan sahabat ikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya anak kelas 4 yang sholih dan salehah? Semoga tetap Allah berikan kesehatan, Allah berikan semangat belajarnya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Di pekan sebelumnya kita telah mempelajari berbagai macam materi TIK. Pekan ini kita akan lanjutkan materi tentang pembelajaran sebuah komputer, ya, perangkat utama pada sebuah komputer. Apa itu perangkat utama? Ya, nanti kita akan lihat pada slide berikut ini, anak ya. Sebagai gambaran, perangkat utama pada sebuah komputer sangatlah penting, anak. Kalau tidak ada perangkat ini, maka komputer tidak akan bisa bekerja. Baiklah anak-anak, kita lihat pada slide berikut ini. Perangkat utama pada komputer. Komputer bekerja menggunakan berbagai perangkat serta memerlukan sumber daya listrik untuk operasionalnya. Komputer memiliki perangkat utama yang merupakan komponen atau bagian yang penting pada sebuah komputer. Jadi penjelasannya bahwa komputer memiliki perangkat utama yang merupakan komponen yang sangat vital ataupun sangat penting pada sebuah komputer. Tanpa perangkat utama ini komputer tidak akan bisa bekerja. Lanjut. Apa jenis-jenis dari perangkat utama pada komputer tersebut dapat kita lihat sebagai berikut dan anak kelas 4 yang sholih dan salehah. Yang pertama, monitor. Monitor disebut juga screen atau layar, yang merupakan perangkat keras yang fungsinya menampilkan informasi dan status data secara visual seperti pada televisi. Monitor komputer terdiri dari berbagai jenis seperti monitor CRT, monitor LCD, monitor LED, monitor plasma, monitor OLED. Seperti contoh digambar di bawah ini. Anak bisa lihat ya, berbagai jenis monitor pada sebuah komputer. Ada monitor CRT, monitor LCD di sini, monitor LED, monitor plasma dan monitor OLED ya. Berbagai jenis monitor ini sesuai dengan perkembangan teknologi pada sebuah komputer. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah alat input utama yang digunakan oleh sebuah komputer. Keyboard disebut juga dengan papan ketik karena fungsinya untuk mengetik huruf, angka, dan simbol atau fungsi. Jenis keyboard bermacam-macam, ada yang dibagi berdasarkan tombol dan ada yang dibagi berdasarkan bentuk. Jenis keyboard ini biasanya digunakan pada komputer desktop, ya, komputer rumahan. Berbeda dengan laptop, tapi kebanyakan komputer pada zaman sekarang menggunakan keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY ini yang paling jadi standar, ya. Di sini ada keyboard serial jenisnya, keyboard PS2, keyboard wireless, keyboard yang tanpa kabel, keyboard USB, keyboard QWERTY, keyboard virtual Bluetooth, dan keyboard Maltron. Biasanya yang paling sering digunakan adalah dua jenis, keyboard USB untuk desktop, keyboard QWERTY, ya. Ini paling sering digunakan pada teknologi komputer zaman sekarang. Lanjut. Mouse. Mouse adalah alat input yang digunakan oleh user atau pengguna untuk mengatur posisi kursor pada layar monitor dengan mengklik tombol kiri atau kanan. Mouse juga dapat dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, anak-anak bisa melihat pada gambar ini, mouse serial, mouse PS2, mouse USB, mouse wireless, mouse gaming, mouse optik, mouse trackball mouse. Berbagai jenis mouse ini mempunyai fungsi yang sama intinya, ya, untuk menggerakkan kursor dan membantu kita memfungsionalkan sebuah komputer. Mouse yang sangat jarang digunakan pada zaman sekarang adalah mouse serial, mouse PS2. Ini teknologinya sudah
lama ya, udah dahulu, zaman dahulu. Sekarang yang sudah digunakan USB, mouse wireless ya, mouse gaming, optik, thermal mouse ini masih sering digunakan sampai sekarang ya. Touchpad merupakan perangkat yang lazim ditemukan pada perangkat komputer portable seperti laptop atau notebook. Laptop dan notebook sebenarnya sama-sama komputer portable, hanya saja ukurannya yang berbeda baik ukuran fisik maupun spesifikasinya. Itulah mengapa notebook juga dikenal dengan nama mini laptop atau laptop kecil, karena memang ukurannya yang relatif kecil, sekitar 10 in hingga 11 in, sebesar buku catatan, makanya disebut notebook. Fungsi touchpad mirip dengan mouse yang fungsi utamanya adalah untuk menggerakkan pointer. Jadi touchpad ini banyak digunakan pada teknologi pada sebuah laptop ya, untuk membantu menggerakkan kursor, klik kanan, klik kiri, double klik. Intinya fungsinya hampir sama ataupun sama dengan sebuah mouse. Lanjut, CPU, Central Processing Unit. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware, pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut juga sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Di dalam sebuah CPU terdapat berbagai komponen penting seperti motherboard, hard disk, prosesor, VGA card, sound card, power supply, dan lain-lain. Ya, CPU merupakan komponen vital pada sebuah komputer. Kalau pada laptop, CPU sudah tertanam pada perangkat laptop utama ya. Kalau pada sebuah komputer desktop itu berbeda, dia memiliki tersendiri. CPU harus ada casingnya. Ini contohnya casing CPU ya. Di dalam CPU ini terdapat berbagai komponen penting anak. Seperti motherboard. Motherboard merupakan komponen utama untuk meletakkan prosesor. Tanpa motherboard maka komputer tidak akan bisa bekerja. Motherboard disebut juga papan rangkaian elektrik ya. Di dalam CPU juga terdapat hard disk untuk menyimpan data. Tanpa hard disk komputer tidak akan bisa bekerja karena segala macam sistem operasi dan aplikasi diinstal pada sebuah hard disk. Prosesor anak merupakan otak pada sebuah komputer. Tanpa prosesor juga komputer tidak akan bisa bekerja karena prosesor merupakan komponen inti dari sebuah komputer. VGA card itu untuk menampilkan gambar visual ya pada screen. Sound card itu untuk menampilkan suara. Power supply itu untuk energi listrik pada sebuah komputer karena komputer memerlukan daya listrik untuk mengoperasikannya. Baiklah anak-anak kelas 4 yang solih dan soleha, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat anak-anak kelas 4 yang solih dan soleha. Kita bertemu kembali dengan Bapak Anto pada materi-materi TIK pada pekan selanjutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.